A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin pemirsa MS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan baik dalam urusan pribadi, keluarga, sosial antar sesama manusia, dan kita tetap menjalin hubungan hablum minallah, hubungan kepada Allah dengan hubungan yang baik, semisal menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah yang diringkas menjadi kalimat takwa. Dan tetap pula kita menjalin hablum minan nas, hubungan terhadap manusia, bertutur sapa terhadap teman, sanak saudara, dan insya Allah kita semua selalu senantiasa diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan, lebih-lebihnya di bulan yang penuh ampunan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa DMS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pertemuan kita pada hari ini, marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah. Dianya Allah Tuhan kita yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat hidayah. Diberikan Allah kita nikmat kesempatan, diberikan Allah kita umur yang panjang, bertemu di bulan yang suci ini, bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan, di mana di bulan ini ketika kita melakukan amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diberikan Allah pula kita nikmat kesehatan, sehat badan kita, sehingga tidak ada penyakit yang melengkap di tubuh kita, berupa semisal penyakit asam lambung yang semisal tidak bisa membuat kita untuk melakukan puasa pada hari ini. Diberikan Allah pula kita nikmat hidayah, terbuka hati, pintu hati kita terbuka, keinginan kita yang begitu luar biasa untuk menjalankan puasa Ramadan di tahun ini. Mungkin di tahun-tahun yang lalu banyak puasa kita yang tinggal, akan tetapi di tahun ini, di bulan ini, begitu besar cinta kita untuk melakukan puasa yang kita jalani insya Allah selama sebulan penuh. Kita puji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada terkadang saudara kita hadirin, ada terkadang tetangga kita, diberikan Allah dia nikmat hidayah, terbuka pintu hatinya, diberikan Allah dia nikmat kesempatan, umur yang panjang bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Di bulan yang lalu ada tetangga kita mungkin belum lama, tidak memasuki bulan ini, dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi selama-lamanya. Akan tetapi ada satu nikmat yang tak diberikan Allah kepadanya, yaitu nikmat kesehatan, sehingga dia sakit dan memiliki penyakit berupa asam lambung, sehingga dia pun tidak bisa melakukan puasa seperti yang kita rasakan pada hari ini. Salawat dan salam tak juga lupanya kita sampaikan, kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dianya Nabi kita, Nabi akhir zaman, yang membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti apa yang kita rasakan pada hari ini. Sekalipun kita tidak pernah melihat wajah beliau, kita tidak pernah berjumpa dengan sosok beliau, tanda cinta kita kepada beliau, kita selalu senantiasa berselawat kepada Nabi sekurang-kurangnya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa janji Rasulullah di dalam hadisnya? Dikatakannya, man shalla alayya salata wahidah, barang siapa yang bersalat kepadaku satu kali saja, kata Nabi sallallahu alaihi asra, maka Allah akan membalasnya sebanyak 10 kali. Hadirin pemirsa DMS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, manusia ini hidup di dalam 3 dimensi waktu. Waktu yang pertama masa lalu, waktu yang kedua masa sekarang, dan waktu yang ketiga masa yang akan datang. Waktu yang pertama masa lalu. Masa lalu adalah sebuah kenangan. Terkadang kita dulu suka berkata-kata kasar. Dulu terkadang kita orangnya suka marah. Dulu terkadang kita suka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahil. Dulu terkadang kita suka meninggalkan puasa Ramadan kita. Maka ini akan menjadi masa lalu. Lan tarzi'al ayyamul lati madat, dan tidak akan kembali hari-hari yang telah dilalui. Maka itu adalah sebuah kenangan. Sedangkan masa sekarang adalah sebuah kenyataan, di mana pada saat ini, pada hari ini kita melakukan ibadah yang sama, yaitu melaksanakan puasa sebulan penuh lamanya. Maka ini adalah sebuah masa sekarang, ada sebuah kenyataan. Sedangkan masa yang akan datang adalah di mana kita belum tahu qadar baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di mana masa yang akan datang ini, kita selalu berharap memiliki impian, tujuan, cita-cita kita di masa-masa yang akan datang. Hadirin DMS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya orang yang baik itu adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalunya. Untuk apa? Untuk membentuk sikap yang lebih baik pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Maka guru kita sering mengatakan kepada kita, jika ada seseorang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia disebut orang yang beruntung. Jika hari ini dia sama dengan hari kemarin, maka dia disebut dengan orang yang merugi. Celakanya hadirin, jika hari ini dia lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia disebut orang-orang yang celaka. Sehingga insya Allah kita semua dimanapun kita berada, kita semua di sini berkomitmen agar menjadi kepribadian lebih baik di hari-hari yang akan datang. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari, bulan demi bulan, pada saat ini kita berada di bulan di mana bulan ini disebut Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya, kitab Al-Qur'an. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan ini disebut Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Qur'an. Ramadan diambil dari kata ramba yang artinya panas. Kenapa bulan ini disebut panas? Karena hadirin, di siang hari tidak ada sedikit setetes pun air yang lewat di kerongkongan kita. Di siang hari kita berpuasa mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari. Makna lain diambil kenapa bulan ini panas. Kita gambarkan seketika kita menggali sebuah tanah, dan di dalam tanah itu kita menemukan sebuah besi, yang dimana besi ini sudah lama tertanam di dalam tanah. Dan kita lihat besi ini berkarat, sehingga kita bawa besi ini dan kita hidupkan sebuah api yang bergejolak.
Dan ketika itu besi yang kita ambil, yang kita gali dari tanah, kita bakar sampai besi itu kemerah-merahan. Dan kita tarik besi itu dan kita hentakkan ke lantai dengan satu pukulan. Maka apa yang terjadi? Rontoklah semua karat-karatnya. Begitulah seharusnya kita di bulan ini hadirin. 11 bulan kita semua berkarat. Mata berkarat, telinga berkarat, pemikiran berkarat, hati berkarat dengan karat-karat dosa. Sehingga di bulan inilah tempat kita untuk apa? Untuk panaskan dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa DMS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dapat kita ambil di dalam bulan Ramadan ini, di mana kita perlu tahu apa tujuan hidup kita di muka bumi ini. Perlu kita perhatikan, jika seseorang keluar dari rumahnya, tentu memiliki yang namanya tujuan. Jika seorang ibu-ibu di hari pekan, pas di hari pekan, dia ingin pergi, tentu memiliki tujuan. Tujuannya apa yang ingin dia beli di pasar nanti. Sehingga dia akan berpikir kemana kaki ini akan dilangkahkan. Sehingga kita yakin hadirin, kalau ada orang yang keluar dari rumahnya tetapi tidak memiliki tujuan yang pasti, maka dia akan tidak mendapatkan impian yang ia harapkan. Hadirin pemirsa DMS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan hidup kita di muka bumi Allah ini? Yaitu diinformasikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang bunyi ayatnya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Sehingga hadirin, kunci yang pertama adalah kita hidup di muka bumi Allah adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam Ramadan ini. Turun ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu. Tujuannya untuk apa? Agar kamu bertakwa. Apa tujuan dari ayat ini? Adalah yaitu beribadah kepada Allah. Kita berpuasa sebulan penuh di Ramadan ini yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini pula disebut dengan ibadah. Maka keseharian kita ini harus semuanya, aktivitas yang kita lakukan harus semuanya diiringi dengan ibadah. Maka gambaran lain yang kita lihat, jika ada sebuah kereta api yang ketika dia berjalan keluar dari relnya, maka bukan saja perjalanan itu yang tidak sampai, akan tetapi di perjalanannya akan mendapatkan sebuah kecelakaan. Begitu pula kita di dalam bentuk manusia ini, jika kita keluar dari perintah yang diberikan Allah kepada kita, menyimpang kita, maka kita akan tersesat di jalan yang tidak sebenarnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin DMS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun kita, agar selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang kita lakukan ketika kita hendak minum, kita membaca doa. Ketika kita hendak tidur, kita membaca doa. Ketika kita bangun dari tidur kita membaca doa. Maka disitulah terbentuk aktivitas kita itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa DMS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan tausiah singkat kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya untuk kita semua, dan bisa meningkatkan ketakwaan kita dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, mohon kiranya diberikan kemaafan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.